Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo solih-solihah yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak dengan materi kisah Nabi Musa alaihi salam. Sekarang Bu Susi akan menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Solih-solihah yang ada di rumah, simak cerita Bu Susi kali ini ya. Nabi Musa alaihi salam lahir di negeri Mesir. Saat itu Mesir diperintah oleh seorang raja yang zalim dan kejam. Raja Mesir bernama Fir'aun. Ia mengaku sebagai Tuhan dan memerintahkan rakyatnya untuk menyembahnya. Suatu malam, Fir'aun bermimpi bahwa kerajaannya dihancurkan oleh seorang pemuda dari Bani Israel. Ia gelisah dan khawatir mimpinya itu akan menjadi kenyataan. Maka Raja Fir'aun memerintahkan prajuritnya untuk membunuh seorang bayi laki-laki keturunan Bani Israel. Setiap ibu yang hamil dari keturunan Bani Israel merasa ketakutan, termasuk ibunda Nabi Musa. Maka ketika Musa dilahirkan, bayinya dihanyutkan ke sungai Nil agar tidak dibunuh oleh Fir'aun. Lalu bayi itu ditemukan oleh Asiyah, istri Fir'aun. Pada awalnya Fir'aun marah dan hendak membunuhnya. Akan tetapi Asiyah meyakinkan Fir'aun bahwa bayi itu kelak akan bermanfaat bagi dirinya dan merayunya agar bisa diasuhnya. Maka dicarilah ibu yang dapat menyusuinya. Berbagai wanita mencoba menyusuinya, akan tetapi bayi itu menolak. Sampai akhirnya ibu Musa berhasil menyusui bayinya tersebut. Suatu ketika Fir'aun menggendong bayi Musa. Tiba-tiba bayi Musa menarik jenggot Fir'aun dengan keras. Fir'aun sangat marah dan hendak membunuhnya. Untunglah istrinya mencegahnya. Istrinya mengatakan bahwa bayi itu tidak mengerti apa-apa. Fir'aun kurang percaya, lalu memerintahkan pengawalnya untuk membawakan sebongkah bara api dan sepotong makanan untuk diserahkan ke bayi Musa. Bayi Musa pun memasukkan bara api ke mulutnya. Barulah Fir'aun yakin bahwa bayi itu belum tahu apa-apa. Musa tumbuh dewasa. Suatu hari, Musa melihat anak pejabat yang menganiaya seorang budak dari Bani Israel. Musa mengingatkan pemuda tersebut. Bukannya berhenti, pemuda itu justru menyerang Musa. Musa pun memukulnya. Tak disangka, pukulan Musa membuat pemuda itu mati. Lalu Musa pun bertaubat. Fir'aun marah mendengar Musa menolong budak Bani Israel. Ia memerintahkan untuk menangkap Musa. Musa lalu pergi meninggalkan Mesir hingga ke negeri Madian. Di sana, ia ikut menggembala kambing Nabi Syuaib. Nabi Syuaib terkesan dengan ketekunan dan sifat baik Nabi Musa. Maka ia pun menikahkan Musa dengan salah satu putrinya. Suatu malam, Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Sinai. Ia diperintah Allah untuk menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun. Maka Musa pun berangkat ke Mesir ditemani Nabi Harun untuk menyadarkan Raja Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam mengingatkan Fir'aun untuk menyembah Allah. Fir'aun menolak dan menertawakannya. Nabi Musa mengeluarkan mukjizat tongkat yang berubah jadi ular dan tangan yang bisa bercahaya. Fir'aun justru menyebut Musa itu tukang sihir. Maka dipanggillah tukang-tukang sihir Fir'aun untuk mengalahkan Musa. Tukang-tukang sihir melemparkan tali-tali yang berubah menjadi ular-ular kecil yang banyak.
Allah memerintahkan Musa melempar tongkatnya. Tongkat Musa berubah menjadi ular yang sangat besar yang memakan ular-ular kecil. Penyihir-penyihir Fir'aun menyerah dan tunduk pada Musa. Fir'aun marah dan memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Musa dan semua pengikutnya. Musa dan pengikutnya lari hingga pergi ke Laut Merah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dan laut pun terbelah sehingga Musa dan pengikutnya berhasil menyeberanginya. Sementara itu, Fir'aun dan bala tentaranya masih mengejar Musa. Saat Fir'aun berada di tengah laut, Musa memukulkan kembali tongkatnya ke laut, dan laut pun kembali menyatu hingga Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di tengah laut. Itu tadi kisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Solih-solihah yang di rumah, jangan lupa tetap belajar ya, dan tetap jaga kesehatan. Sekian dulu dari Bu Susi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 6 dengan materi kisah teladan Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf juga diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub alaihi salam. Yusuf mempunyai adik kandung bernama Bunyamin dan 10 saudara berbeda ibu atau kakak-kakaknya Yusuf. Ayah Yusuf sangat dekat dengan Yusuf setelah ibu kandungnya yang bernama Rahel meninggal dunia. Saat Rahel meninggal, Yusuf baru berusia 2 tahun. Kedekatan Yusuf dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu 10 saudaranya yang tidak seibu. Mereka mulai tidak menyukai Yusuf, apalagi wajah Yusuf juga lebih tampan. Suatu hari, Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepadanya. Yusuf kemudian menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Yakub lalu berkata, "Janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakakanmu." Dengan mimpi itu, ayahnya mempunyai firasat bahwa Yusuf kelak akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Pada suatu hari, saudara-saudara Yusuf menghadap Yakub dan meminta izin akan mengajak Yusuf bermain-main di hutan. Sang ayah berkata, "Janganlah mengajak Yusuf ke hutan, nanti ada serigala, dia masih kecil." Namun akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Saudara-saudaranya Yusuf merencanakan untuk membunuh Yusuf. Salah satu kakak Yusuf berpendapat agar jangan membunuh Yusuf, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Yusuf dibawa ke hutan mendekati sumur tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka pun membuang Yusuf ke dalam sumur. Saudara-saudara Yusuf kemudian pulang dan berkata kepada ayah mereka, "Wahai ayah, kami tadi sedang bermain dan berlomba memanah, lalu kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dia dimakan serigala. Apakah ayah tidak percaya kepada kami?" Mereka menunjukkan bekas baju Yusuf yang berlumuran darah palsu. Ayahnya berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan buruk itu. Hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Tak lama kemudian, ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf alaihissalam berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Saudagar itu terkejut bukan kepalang, mendapati anak kecil bergelantungan di timbanya.
"Oh, ini adalah seorang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan." Sesampainya di pasar, Yusuf dijual. Pembelinya adalah pengusaha di negeri itu. Sang pembeli meminta kepada istrinya Zulaikha agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Waktu berjalan terus, lambat laun Yusuf menjadi pemuda yang cerdas. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasehat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Seorang pelayan melapor kepada raja, "Baginda, saya punya informasi tentang orang yang pandai menjelaskan mimpi, maka utuslah aku kepadanya." Pelayan kemudian diperbolehkan menemui Yusuf di penjara dan menceritakan perihal mimpi raja. Ketika itu, Yusuf sedang dimasukkan ke penjara meskipun tidak bersalah. Yusuf menjelaskan kepada raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya, kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu, akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut, kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur." Raja tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Kemudian raja mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. Mulailah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Yusuf. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf. Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenali Yusuf. Mereka mengira Yusuf sudah lama meninggal dunia. Saat itu, Yusuf mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga mereka. Mereka menjelaskan semuanya. Yusuf bertanya, "Kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin itu tidak ikut ke sini? Untuk besok bawalah dia, atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini." Ketika saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah, diceritakanlah kepada ayah mereka tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu sang ayah khawatir kejadian yang pernah menimpa Yusuf terulang kembali. Namun karena persoalan makanan sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk ikut. Ayah mereka, Nabi Yakub alaihissalam, kini sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan menangis mengingat nasib Yusuf. Para putra Yakub kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Yusuf secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikinya, "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu, Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberi kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah." Yusuf kemudian secara sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam kantong milik Bunyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana raja, tiba-tiba pengawal istana mengumumkan telah terjadi pencurian piala dan mencegat semua kafilah. Saudara-saudara Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Namun sayang, ternyata para pengawal kerajaan menemukan piala itu di dalam kantung Bunyamin.
Bunyamin pun ditahan dan saudaranya yang lain dipersilahkan pulang. Saudara-saudara Yusuf alaihissalam kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa Bunyamin. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi. Ayahnya bertambah sedih dan berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan Bunyamin, dan jangan kamu berputus asa." Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Yusuf alaihissalam mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Yusuf berkata, "Sadarlah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, Yusuf dan Bunyamin." Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. "Apakah engkau Yusuf?" Nabi Yusuf menjawab, "Benar, aku Yusuf." Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka membuang Yusuf. Nabi Yusuf berkata, "Kalian tidak akan dihukum atau dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan dan rahmat bagi kalian, dan Allah Maha Penyayang." Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Yusuf alaihissalam kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya, sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Sebelum sampai ke rumah, ayah mereka berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup. Maka benarlah ketika mereka tiba, jubah Yusuf diusapkan ke wajahnya dan muncullah kegembiraan di hati ayah. Penglihatan ayahnya pun dengan izin Allah telah pulih kembali. Saudara-saudara Yusuf dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam menyambut kedatangan keluarganya. Nabi Yusuf langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Yusuf diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf menyatakan, "Inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu, melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara, serta mempertemukan kita kembali. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita telah belajar kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Saatnya kita mengerjakan tugas." Selamat mengerjakan dan tetap jaga kesehatan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.